Assalamualaikum. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil wawancara kami pada pemilik UMKM Cafe of Coffee untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis laporan keuangan oleh Bapak Rizky Syahputra SAMSI CPA. Berikut cuplikannya. Pada hari ini kami diberi kesempatan Bang untuk mewawancarai Abang selaku pemilik dari Cafe of Coffee ini yang bertempat di Jalan Karya Wisata. Adapun wawancara kami kali ini untuk memenuhi tugas dari analisis laporan keuangan dari Universitas Islam Sumatera Utara. Jadi pertama nih Bang, kita di sini sambil sharing ya Bang. Iya, boleh. Wawancara kayak kan Abang ini punya usaha kayak gini Bang. Iya. Kan udah lama nih kita pandemi gitu kan Bang. Menurut Abang kayak mana selama pandemi ini usaha Bang? Oh, kalau untuk pandemi jelas berdampak ya. Kalau untuk apalagi usaha seperti tempat makan atau kafe seperti ini, apalagi sudah diberlakukan sistem itu ya, social distancing dan juga pemberlakuan jam operasional ya dari pemerintah. Sudah pasti sangat berdampak ya untuk pemasukan terutama ya. Omset juga otomatis pasti berpengaruh ya, apalagi sekarang untuk bahan pokoknya ya itu termasuk sudah berubah drastis lah, naik harganya, itu sudah pasti di zaman pandemi seperti ini. Dan juga sudah jelas kalau untuk omset itu bisa turun sampai 50%. Lumayan juga turun. Iya. Lalu Bang, kayak usaha seperti ini kayak kan itu ada kayak buku keuangannya tuh Bang. Kira-kira Abang masih pakai aplikasi catatan yang manual atau udah kan sekarang ada yang pakai aplikasi Bang? Iya, saya paham itu. Kalau saya sekarang ya masih manual ya, terutama kalau untuk sistem pembukuan ini istri saya yang menulis ya. Tapi kalau untuk sistem kayak kita pakai aplikasi seperti Mayom atau Accurate, saya rasa bisa dilakukan. Cuman untuk waktunya saya rasa saya nggak sempat lagi buat kayak gitu. Jadi kita ini sistemnya kita belanja harian berapa, omsetnya itu total harian berapa, itulah dia profitnya. Dan juga itu untuk laba kotornya ya. Tapi kan nanti kan ada untuk beban operasional, gaji karyawan atau apa, masih ada lah. Bisa diceritakan awal berdiri usahanya Bang? Oke, awal mula usaha Cafe of Coffee ini kita buka itu di tahun 2015 ya, pas di zaman sebelum ada pandemi ya. 2015 tepatnya itu di bulan Juni. Sudah berapa lama usaha ini berjalan? Usaha untuk kafe kita sudah hampir mau 6 tahun ya. Iya. Ini ya. Terus sistem apa yang Abang gunakan dalam usaha ini? Apakah online atau offline? Kita nerima dine in, terutama tunai ya, offline ya. Dan juga kita juga pakai aplikasi ya. Kita bekerja sama dengan Grab dan Gojek. Misalnya nih Bang, pembayarannya kan ada yang tunai dan non tunai. Contoh pembayaran tunai yang berlaku di usaha Abangnya apa aja kan banyak Bang, kayak OVO, Dana. Oh, kita kalau untuk Grab dia sudah pasti OVO ya kerjasamanya. Kalau Gojek itu dia pakai aplikasi ini GoPay. Terus kemarin juga ada di sini bisa bayar pakai Wave itu, cuman nggak jalan sih sepertinya karena mungkin kalah saing dengan OVO dan GoPay-nya. Ini dari Abang sendiri nih Abang, menurut Abang lebih efisien mana nih? Pembayaran secara tunai atau secara non tunai dari Abangnya sendiri selama buka usaha ini? Jujur saja ya, kalau untuk mana lebih bagus tunai atau non tunai, sebenarnya non tunai ya, karena itu juga mencegah fraud ya. Kita kan tidak tahu bagaimana karyawan kita
bisa saja melakukan fraud kalau menerima uang cash ya. Apalagi kalau kita sistem dine-in ini juga kita tidak bisa mengkontrol, walaupun dipasang CCTV kita tapi kan tidak bisa mengkontrol 24 jam ya. Kita lihat apakah memang betul segitu atau ya, cuman kita pakai sistem kepercayaan lah kalau untuk karyawan. Tapi untuk mencegahnya ya kita meminimalisirnya itu dengan itulah, dengan offline itu. Jadi kan kita kan uangnya kan masukkan digital, jadi kita Kira-kira apa saja dampak dari sistem online ini terhadap usaha Bang? Oh, dampak sistem online-nya sangat ini ya, sangat berpengaruh ya, terutama waktu Grab dan Gojek itu masuk ya. Waktu Grab dan Gojek itu masuk, jujur saja itu sangat membantu ya untuk usaha kafe seperti ini. Karena kenapa? OVO dan Grab ini kan OVO dan Grab, maksudnya Gojek dan Grab ini kan bisa mencakup luas ya. Luas ya. Jadi kan kalau misalnya orang dine-in itu kan orang datang ke sini gitu. Tapi kan kalau misalnya Grab itu kan orang di rumah, mau rumahnya jauh di sana atau dekat jauh ya bisa juga dia pesan ke sini. Ya pasti otomatis Jadi omset juga memberikan juga. untungan juga sih, walaupun kita kan juga ada ininya ya, profit sharingnya ya dengan pihak Grab sama Gojeknya. Menurut Abang, apakah sistem non tunai ini termasuk efektif atau bagaimana? Ya, seperti yang Abang bilang tadi. Iya, sangat efektif loh. Sangat efektif. Untuk apalagi kan di zaman sekarang ya, zaman digital seperti ini, saya rasa untuk sistem transaksi non tunai itu sangat berpengaruh ya. Apalagi orang kan nggak ribet ya untuk bawa uang cash di kemana-mana. Apalagi di zaman pandemi nih, kita uang itu kan kita tidak tahu apa namanya steril atau tidak. Itu sangat berpengaruh ya kan. Nah ini Bang, buat Abang nih, kayak apa masukan Abang buat pemula-pemula UKM yang baru-baru merintis UKM? Sebelum kita terutama sebelum kita mau buka usaha ya, kita harus sudah pasti kita harus tahu maksudnya target pasar kita apa, kita mau buka usaha itu seperti apa. Jadi kalau misalnya nih, kalau kita mau buka kafe, kita mau buat kafe itu yang seperti gimana, kita harus bisa mengkonsep kafenya ini khusus untuk nongkrong atau untuk makan yang cepat langsung keluar seperti cafe crowd. Itu kan kalau di mall itu kan dia kan kalau usaha seperti itu dia nggak ada yang bisa nongkrong ya, nggak bisa lama-lama. Tapi kalau kafe ini kan bisa nongkrong lama-lama, tinggal kita mungkin cara ininya ya menjual apa kita lah kelebihan kita, mungkin di kafe kita ini bisa kita fasilitasiin yang lebih bagus untuk menarik perhatian masyarakat seperti itu. Apa harapan Abang kepada pemerintah untuk pelaku usaha UMKM? Untuk harapan kita untuk usaha kecil menengah ini, untuk pemerintah sudah pasti ini ya, kalau bisa yang sangat berpengaruh ya, kita pemerintah cobalah ini meningkatkan daya beli masyarakat ya, terutama di zaman pandemi ini. Bagaimana strategi pemerintah itu meningkatkan daya beli masyarakat. Terus untuk pelaku usaha kalau bisa diberikan kemudahan atau keringanan, terutama ini ya pajak ya, itu kan juga apalagi di zaman pandemi ini sudah pasti mau usaha apapun pasti itu pendapatannya pasti turun. Terus kalau bisa pemerintah ini juga inilah mengontrol harga-harga ini ya, kebutuhan sehari-hari Ya, harga bahan pokok itu udah pasti itu sangat berpengaruh. Apa ada kegagalan pada saat pemasaran? Oh, kegagalan untuk Kendala gitu Bang. kendala maksudnya ya. Iya, kendala bukan. Sudah pasti ada lah ya kalau untuk kendala untuk di pemasaran. Kita
kita harus ini ya, cara menghadapi kendalanya itu mungkin kita harus lebih ini ya, aktif untuk memasarkan produk kita ya, terutama di zaman sekarang ini mungkin sosial media itu sangat berpengaruh ya. Mungkin kita melakukan endorse ya. Kalau di Medan ini mungkin di Medan Talk, terus kalau untuk kuliner banyak lah kalau di sini. Kayak di Instagram juga. Di Instagram juga bisa kita apa. Terus kita juga punya Instagram ya sendiri untuk yang khusus memasarkan kafe ini. untuk kafe ini. Gitu. Apa namanya? Boleh dibilang Bang? Jadi kafe kita ini kita dulu pertama kali ini COC, Cafe of Coffee. Terus kita produk kita itu ada sekarang itu ayam geprek COC dan juga rice box Kanako ya. Boleh tahu nih Bang, kan ini yang kami datang ini apa ada cabang lain selain di sini atau usaha lain Bang? Oh, jadi kalau untuk ayam geprek COC ini kita punya cabang ya. Yang untuk tempat itu kita ada di Jalan Gereja. Di Jalan Gereja itu di dekat ini Skip. Oh. Itu juga ada di situ. Ayam geprek COC dan Kanako juga kita kerjasama dengan Grab Kitchen. Grab Kitchen ya Bang? Iya, Grab Kitchen di Setiabudi dan di Palawan. Ini Bang, kayak laporan keuangan itu Bang, boleh nggak sedikit ceritakan kayak mana pelaporan Abang dengan istri gitu kalau misalnya sehari itu belanja itu? Oh, jadi gini, kalau kita kan untuk di Grab Kitchen itu kalau khusus untuk dine in ya. Iya. Kalau dine in kan kita kan laporan pendapatan pemasukan itu sudah pasti kita koordinasi sama ini ya orang kasir ya. Kalau untuk kita belanja ya kita belanja masing-masing kebutuhan pokok untuk satu hari itu kita totalin, kita rincikan apa-apa saja yang kita beli dan juga apa-apa saja yang keluar. Jadi kita tahu tuh, jadi satu hari itu kita itu berapa total omset kita dan berapa total produksi kita. Jadi istri itu cuman khusus untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tapi kalau teknis untuk belanja untuk kebutuhan operasional itu di saya. Itu ya Bang? Ya. Nama IG abang tadi apa tuh? Instagram. Cafe of Coffee. Satu lagi tuh. Iya. Apa lagi? Cafe of Coffee. Udah. Ini Selain karena- IG apa punya selain Instagram FB atau apa? Oh, kita Facebook nggak pakai. cuman melalui Instagram. Nah, karena terlalu asik nih kita cerita, kita lupa kenalan nih sama siapa. Oh iya. Boleh kenalan dulu Bang? Iya, nama saya Taufik Akbar ya. Saya profesi saya selain saya punya kafe dan usaha ini, saya juga dosen di USU ya. Oh, dosen apa itu Bang? Dosen akuntansi. Oh, Saya temannya Pak Rizky tuh, Pak Rizky. Halo. jadi kan Pak Rizky masih kenal lah sama saya. Satu angkatan. Ya, salam. Halo, Assalamualaikum. Jadi kan terlalu asik lupa tadi perkenalan Iya. di awal kan Bang, saya Dinda Bang. Iya. Saya Nabila. Iya. Dara. Dara, Dek. Iya, Saya Pak Jasri Rizky. Harisman. Hah? Jasri Harisman. Iya. Jadi ya terima kasih ya buat Abang udah ngeluangin waktunya Iya, hari ini iya. kayak buat kita sharing sambil wawancara. Oke, ya. Sama. Udah bantu. Udah bantu juga. Iya. Oke, gak apa-apa. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bang. Iya, Mudah- amin. Untuk kami. Dan usaha Abang mudah-mudahan makin lancar. Amin, ya amin. Makasih ya. Sekian cuplikan wawancara dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.